Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, diberi waktu yang luang sehingga kita bisa duduk dalam satu majelis, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Ini adalah satu kenikmatan sekaligus keberuntungan bagi kita, di mana kita bisa berkumpul dalam keadaan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini judul yang kita angkat adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi wujud daripada Maliki Yaumiddin, ya. Dia adalah raja bagi hari pembalasan nanti, dan pasti itu terjadi jika orang beriman pasti meyakini ini, karena tidak sempurna keimanan seseorang kalau tidak yakin dengan hari pembalasan. Kita bisa melihat di ayat 26 surah Yunus, surat 10 ayat 26 dengan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ahsanul husna wa ziyadat. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum qatarul wala zillat. Dan tidak ditutupi wajah mereka debu hitam dan tidak dalam kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Walladzina kasabu sayyi'at. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, jazaa'u sayyi'atin bimislihi. Balasan kejahatan yang semisal atau setimpal dengan yang dia lakukan. Wa tarhaquhum zillat. Dan menyelubungi mereka kehinaan. Malahum minallahi min asim. Tidak ada bagi mereka dari azab Allah seorang pelindung. Jadi tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Ka'annamal uksiyat wujuhuhum. Seakan-akan sungguh ditutupi wajah mereka qita'an, kepingan-kepingan minal laili muzlima, dari malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu di dalamnya kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ini bersambung antara balasan orang-orang baik dan orang-orang jahat. Untuk apa? Supaya begitu jelas, supaya kita mengingat bahwa setiap kebaikan Allah akan berikan balasan. Adapun orang yang berbuat baik itu ada tambahan. Jadi ada tambahan pahala. Apa yang dimaksud tambahan itu ialah bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi bisa melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang tertinggi
adalah bisa melihat wajah Allah yang selama ini, selama di dunia tidak pernah melihat. Dia tidak pernah melihat, dia gaib. Ini bisa kita dapatkan keterangannya di surah Yunus ayat 20. Bisa kita mundur, kita lihat seperti apa bahwa tambahannya melihat Allah memang di awalnya itu adalah kita tidak melihat Allah. Faqul innamal ghaibu lillahi fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Katakanlah, maka katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah. Jadi disuruh tunggu. Siapakah yang disuruh tunggu ini? Orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Dia ada orang yang menunggu dengan keimanan, ada orang yang menunggu dalam kekafiran. Nah ini. Apa yang ditunggu? Nah, maka oleh karena itu, sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Orang yang berbuat baik menunggu balasan. Orang yang berbuat jahat juga menunggu dengan kekafirannya itu. Ya tentu kalau dia menyadari, dia tidak ingin seperti itu, mendapat balasan dengan kehinaannya. Ini jamaah sekalian. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwa begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah sampaikan dengan terang benderang. Persoalannya cuma satu. Apakah kita mau taat, mau ikut, mau percaya dengan ucapan Allah atau tidak? Ya. Kebaikan itu akan dibalas berlipat-lipat ganda. Kalau satu kebaikan itu bisa dibalas sampai 10 kali. Ada yang tingkatannya sampai 700 kali. Ada yang gairi hisab, tidak terhitung lagi. Begitu banyaknya balasannya. Dan ada pun keburukan itu semisal, ya, dibalas dengan sesuai dosanya. Nah ini. Jadi itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa yang diberikan kepada manusia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi topik diskusi kita barangkali malam ini. Jadi kalau kita ingin lebih mendalami lagi, maka caranya lah jangan berhenti. Tetaplah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita berada di jalan fisabilillah. Ini bagian daripada pesil. Dan jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Jadi ada langkah-langkah setan, ada jalan Allah, ada jalan menuju neraka, ada jalan menuju surga. Jadi Al-Quran itu dengan adil menyampaikannya, tidak ada yang disembunyikan. Itu hebatnya. Jadi kita bisa membacanya dengan gamblang, dengan mudah, kita bisa pahami. Tinggal bagaimana kesadaran kita. Tingkat kesadaran seseorang itu bergantung dari tingkat keilmuannya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang itu, tingkat kesadarannya semakin tinggi, semakin peka. Makanya orang yang tidak belajar atau kurang belajar itu berbeda dengan orang yang terpelajar. Jadi inilah semua yang harus berjalan istiqamah, berjalan terus menerus. Kita baca terus Al-Quran, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Dimulai dari mana saja. Kita mau yang dari awal-awal atau di tengah atau di akhir, di mana saja. Setiap ayat di Al-Quran itu akan berujung pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia karena dia sebagai hudal linnas. Ini yang perlu kita, begitu kita sudah yakin, ya, terus kita amalkan saja. Tapi ingat bahwa para nabi terdahulu tidak mudah menjalankan agama ini. Walaupun dia benar, tidak ada lagi orang yang lebih benar dari dia, tapi tetap saja ada orang yang tidak senang. Itu menjadi
sunnatullah sampai hari kiamat. Ya, walaupun baik, walaupun benar, ya, itu pasti ada saja orang yang tidak senang dengan kebaikan itu. Karena ya ada setan yang selalu berbisik-bisik, yang selalu membujuk manusia untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi semuanya sudah sangat jelas, tinggal bagaimana kita bisa istiqamah dalam amal-amal kita, ya. Amal yang sedikit jika istiqamah jauh lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak istiqamah. Nah, ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ustadz untuk kembali mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Kemudian yang saya ingin tanyakan, yaitu saya pernah punya seorang teman, Ustaz. Itu dia mengatakan begini, dia tidak mau mengaji, dia tidak mau membaca Al-Quran. Ketika saya tanya kenapa, dia bilang katanya dia belum suci, dia masih melakukan dosa. Lalu saya bilang, kan semua kita juga ini sebenarnya tidak ada yang suci. Kalau kita mau tunggu suci, tidak bisa kita baca Quran. Apa dia bilang? Katanya misalnya kita zolim, misalnya, atau misalnya kita termasuk orang yang fasik atau apalah kan, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita baca ayat itu, katanya itu ayat kembali ke kita. Jadi istilahnya kalau misalnya ada disinggung misalnya fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Baru yang membaca ini misalnya tidak sholat atau masih apa namanya bolong-bolong sholatnya, maka dia sama katanya dengan dia mendoakan dirinya sendiri. Nah, jadi dengan alasan itu dia tidak mau baca Al-Quran, karena katanya kalau dibaca justru katanya dia mendoakan diri sendiri karena dia belum suci. Nah, itu apakah betul seperti itu, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua juga, pengajian seperti ini juga dia tidak mau ikut. Ketika saya tanya, kenapa tidak mau ikut pengajian? Dia bilang itu hampir sama tadi, bahwa katanya kalau kita ikut pengajian, semakin banyak kita ikut pengajian, semakin banyak kita punya dosa. Saya bilang, loh, kenapa? Katanya kalau misalnya kita ikut pengajian, misalnya disuruh misalnya sholat malam, misalnya di pengajian dibilang begini, bahwa kita tidak mampu laksanakan, kan katanya berdosa itu. Jadi saya kebetulan ya ada beberapa lah pengajian saya ikuti. Katanya saya ini yang paling banyak dosanya, karena saya tidak menerapkan yang saya dengar. Jadi apakah misalnya kita ikut pengajian misalnya seperti itu, harus ada konsekuensi begitu? Kita harus menerapkan apa yang kita dengar, atau apa? Ada juga ayat kan mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Saya kan juga barangkali hatib-hatib atau ustaz-ustaz yang menyampaikan itu belum tentu juga dia menerapkan apa yang dia sampaikan. Atau apakah memang seperti itu? Jadi seperti mana saya ini, bahwa dia tidak mau lagi ikut pengajian. Saya bilang dia bilang ini, kalau saya ikut nanti saya tambah dosa karena saya tidak terapkan, atau malah saya ingkari yang ada di pengajian itu. Itu yang saya tanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan yang baik hari ini kita membicarakan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya, dan balasannya kepada yang bersangkutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang. Jadi
tidak hanya kepada umatnya saya, tapi semua orang. Jadi apa yang disampaikannya itu sebenarnya ada yang mau mendengarkan, ada juga yang tidak mau mendengarkan ya. Tetapi itu bukan persoalan, karena Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyir rahman bil ghaib. Fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Ya. Itu di Yasin 11 ya. Yang artinya begini, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Ya, jadi yang tidak mau mengikuti ya lepaskan saja, ya kan? Nah begitu, ini firman Allah. Dan yang takut kepada Tuhan, walaupun dia sesungguhnya tidak melihatnya. Ya begitu. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, jadi Nabi kita itu selalu memberi dorongan-dorongan untuk orang mengerjakan sesuatu yang baik dengan gambaran-gambaran pahala, kemudian pahala yang mulia begitu ya, sehingga umat ini bisa termotivasi untuk melaksanakan sesuatu. Ini mungkin perlu, walaupun online kita tidak bisa lihat secara nyata ya, konkret, tapi kita bisa melihatnya dengan mata hati kita. Jadi sesungguhnya perbuatan baik itu luas sekali pengertiannya. Tidak hanya terbatas kepada ungkapan-ungkapan ataupun pemberian sesuatu kepada orang lain, tetapi memberi maaf saja kepada orang itu sudah perbuatan baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengakuinya itu. Memberi maaf kepada orang itu adalah perbuatan baik. Seperti hanya perbuatan baik yang dilakukan orang, baik itu terang-terangan maupun tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, itu semua terhitung ya. Ya, in tubadu khairan au tufuhu au tafu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jadi Allah Maha menguasai, memang Maha kuasa. Jadi baik perbuatan yang baik yang dia terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, atau memaafkan kesalahan orang itu termasuk perbuatan baik. Nah, itulah sebabnya maka kita tidak ada batasan untuk bisa mengatakan ini bukan perbuatan baik. Yang penting nawaitu kita bagus, laksanakan saja sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk apa yang kita lakukan hari ini satu perbuatan baik. Ya, kita mengkaji Al-Quran. Nah, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita bisa menafsirkan ayat. Ya, itu. Mungkin sedikit dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya dan ada mekanismenya. Hanya asbab itu dan mekanisme itu ada dua. Ada yang gaib, ada yang lahir. Nah, kita ini hidup di dunia ini hanya mampu melihat sesuatu yang lahir. Tapi ada juga yang tidak kita lihat, tapi kita rasakan ada seperti angin, udara. Nah, orang-orang yang, artinya ini bukan pertanyaan, Ustaz, hanya menambahkan saja dari perspektif lain. Jadi orang-orang yang tidak mampu berpikir abstrak, karena di sini dikatakan orang-orang yang takwa itu adalah alladzina bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Jadi mereka tidak mampu berpikir akan gaib. Sementara Allah itu kan maha gaib. Jadi otak kita memang tidak dirancang untuk memikirkan zatnya, hanya memikirkan ciptaannya. Jadi cocoklah tadi dia bilang Ustaz itu, kalau di surga itu melihat Allah itu yang paling nikmat. Karena di dunia saja orang yang cantik, pemuda atau perempuan yang cantik, itu ciptaannya. Bagaimana dengan yang menciptakan? Penciptanya. Demikian pula nikmat-nikmat ini, ada yang indah tuh. Bagaimanalah yang menciptakan? Jadi saya kira dari segi logika itu sangat dipahami bahwa itulah yang paling indah dari semua yang indah, tentu berhadapan dengan Allah. Dan di sini disuruh menunggu ya, tanzur ya.
Ya, jadi kita menunggu memang, menunggu sampai datang waktunya untuk bertemu dengan Allah. Jadi ketidakmampuan berpikir abstrak itulah sampai dikonkretkan buat patung. Ya, karena tidak mampu berpikir abstrak ya, dikonkretkan. Bahkan ada roti di zaman jahiliyah. Nah itu Umar juga ketawa juga kalau dipikir-pikir itu. Karena kalau mereka lagi lapar, dimakan rotinya. Tapi selalu dibawa-bawa Tuhannya. Karena itulah ketidakmampuan bertasar. Sementara Quran itu menghendaki kita untuk mampu berpikir abstrak. Dan kita hanya mampu memikirkan apa-apa yang kita lihat. Dan itu memang maha gaib. Seperti yang dikatakan Pak Ismail. Jadi waktu salat kita sepertinya kita bertemu dengan Allah. Face to face. Wajhatu wajahiyya lillazi fataras samawati. Hanya dalam batin. Jadi kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Terutama kalau dikatakan iya kah? Kah itu kata ganti objek. Jadi iya kah? Ketika katakan iya itu mantul itu. Nah, laib itu kalau sementara jadi iya kah? Nah ini hanya memang ini tidak mampu melihat ini karena ada keterbatasan. Ada hijab dan memang demikian itu sunnatullah Allah begitu. Ya kita akan lihat nanti di yaumil akhir. Ini ada ceritanya. Ada seorang syekh itu Abdul Qadir Jailani. Dia ceritanya. Di suatu saat di malam hari ada cahaya. Lantas dia bilang, kau memang hebat. Karena itu saya ingin memperlihatkan diriku kepadamu. Akulah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hancur itu. Hilang itu cahaya, hancur. Kemudian muncul lagi itu, memang kau hebat. Karena kau tidak mampu tergoda. Dia bilang lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dasarnya itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyamainya. Jadi Allah berhubungan dengan manusia itu melalui tabir. Bahkan Musa pun tidak dilihat, hanya suara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Rasulullah di saat Isra Mi'raj menerima perintah untuk salat. Jadi mungkin satu-satunya yang face to face, karena memang alamnya sudah alam lain ya, karena bukan lagi di dunia ini, tapi dia berada di batas penggapaian, Sidratul Muntaha. Dan maknanya Sidratul Muntaha, batas penggapaian, Sidratul Muntaha. Ya sekira itu saya sebagai tambahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idenya ini. Malam hari ini banyak misteri yang belum terungkap. Mengungkap surat Yunus ayat 26 sampai 27 Pak Ustaz ya. Yang pertama alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik. Jelas imbalannya. Lalu kemudian di ayat 27 walladzina kasabus sayyi'at, berbuat, dan orang-orang yang berbuat jahat, jelas. Yang pertama adalah surga imbalannya, yang kedua adalah neraka imbalannya. Kalau Ustaz tadi katakan bahwa ilmu itu akan kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat setelah kita banyak belajar. Baru-baru ini kami rasakan memang betul itu. Kami diundang oleh Profesor Husni Chandra di Malino ya, bersama dengan Pak Ismail dan Pak Samsul. Itu kita belajar bagaimana salat dengan khusyuk. Banyak sekali rangkaiannya. Kalau hanya kita dengar bahwa bagaimana caranya kita salat khusyuk itu memang tidak cukup. Karena prosesnya banyak, panjang. Harus kita menghilangkan hal-hal yang pernah kita lakukan keseharian, lalu konsentrasi kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu caranya? Ada prosedurnya, prosedur. Jadi saya pikir, dan ada penjelasan lagi di di surat Al-Maidah kalau tidak salah Pak Ustaz ya. Di akhir ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
berlomba-lomba lah. Ya, dan tolong menolonglah kamu Tolong berbuat menolong. kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong berbuat kejahatan dan dosa. Dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah maha dahsyat balasannya. Yes. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 3, 4 kan yang komentar itu cuma 1 yang bertanya. Yang lainnya tambahan, dan lebih nikmat lagi rasanya karena tambahan. Sesuatu itu kalau ditambah pasti ada nikmat. Kalau tidak nikmat tidak minta tambahan. Seperti itu. Ya. Jadi ada katanya tidak mau mengaji karena belum suci. Ini salah pilih guru ini kalau begini. Salah pilih guru, salah pilih teman. Justru Al-Quran itu untuk mensucikan. Jadi fungsi Al-Quran salah satunya mensucikan hati manusia. Jadi kalau dibaca lebih terang. Cuma yang jadi masalah kalau dibaca dan kita tidak mau tertarik mempelajari artinya, itu akan sulit mendapatkan maknanya. Arti kita yang cari, makna Allah yang beri. Ya, arti kita cari karena ini bahasa berbeda. Itu disebut arti. Tapi makna Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau banyak-banyak pengorbanannya, maka Allah beri dia lebih banyak. Kalau sedikit pengorbanannya, seperti itu juga yang dia dapat. Kecuali Allah menghendaki sedikit pengorbanannya, bisa saja dia dapat banyak. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya takut berdosa, makanya saya tidak mau belajar. Justru tidak mau belajar itu sudah dosa. Itu bisikan siapa itu tidak mau belajar kalau bukan bisikan setan. Sementara perintah belajar itu jelas, perintah membaca jelas, Iqra. Perintah menuntut ilmu Rasulullah sampaikan, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Nah ini orang bukan dari ayunan, sudah tidak diayun lagi, pasti itu yang mengatakan itu sudah besar, sudah dewasa. Lebih wajib lagi daripada di ayunan saja sudah diperintahkan, apalagi sudah ditinggalkan ayunan sampai masuk ke liang lahat. Jadi kalau ada orang begitu, barangkali jangan kita selalu ungkap itu supaya dia lupakan itu kata-katanya. Kita ajak saja mengaji, siapa tahu Allah SWT berikan hidayah, dia akan bertobat. Iya. Karena tujuan daripada belajar Al-Quran itu untuk membersihkan hati kita. Penyakit yang paling besar itu di antara 99 penyakit hati yang telah ditulis oleh ulama, saya lupa namanya, itu yang nomor 1 lah syirik. Syirik, mensyirikatkan Allah, menuhankan adat. Dia percaya juga sama Allah, tapi masih percaya juga kepada yang lain. Nah, ini, ya. Rajin sholat, rajin ke masjid, puasa, tapi ada keyakinannya lain-lain. Ya. Masih ada perasaan bahwa tidak sempurna kalau tidak begini, kalau tidak begini, sementara tidak ada contoh dan dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini. Jadi kita memang berat untuk meninggalkan hal seperti itu. Makanya kita mencoba untuk bersahabat dengan orang-orang yang mau belajar. Kalau tidak mau belajar, tinggalkan. Pasti dia bodoh. Walaupun mereka mengatakan orang beriman itu bodoh. Sementara Allah mengatakan mereka itulah orang yang bodoh. Di surah Al-Baqarah kita temukan. Ulaika ya, humus subha'u ala innahum humus subha'u walakin la ya'lamun. Nah, maka aku beriman juga seperti orang-orang bodoh itu beriman. Nah, Allah jawab tidak, mereka lah. Jadi tidak usah didengarkan, tidak usah panas, karena itu sudah tertulis di Al-Quran, sudah ditahu. Tinggal bagaimana dia, kalau kita apalagi berteman, apalagi keluarga, kita bujuk saja untuk meninggalkan keyakinan itu. Ya itu. Jadi
dia takut kata nanti kalau misalnya dia baca Quran, dia tidak terapkan begitu. Iya. Misalnya pengajian, dia dengarkan tapi dia tidak terapkan, itu kan berdosa. Betul, betul. Itu karena dia tidak pasrahkan dirinya kepada Allah, masih ragu. Kalau saya baca ini saya takut. Ini keraguan itu. Bukan keyakinan. Ketika Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk mau belajar Al-Quran, dan kita tawakal kepadanya, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita sesat. Tapi karena dosa bergeliman, maka Allah biarkan kita sesat. Karena memang dasarnya manusia itu sesat. Makanya diutus para nabi. Kenapa manusia itu cenderung sesat? Karena ada nafsunya. Seandainya manusia ini tidak punya nafsu, semua baik-baik. Kita tidak perlu lagi nabi, rasul, apa tidak. Baik-baik semua tidak ada. Pasti kebaikan. Cuma Allah kirim, Allah kasih nafsu. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan sifat pujur dan takwa. Dikirim lagi nabi. Nabi itu supaya supaya kuat, supaya yakinnya tinggi, didampingi oleh kitab. Ada mukjizatnya, ada kitab, ada ayat-ayat Allah yang dia bawa. Jadi kalau mau terangkat jadi nabi, tidak ada kitabnya, jangan cepat percaya. Saya jadi nabi, mana yang kitabmu? Oh tidak ada, oh berarti kau palsu. Ini tidak ada kitabnya. Nabi bilang kitab bukan mereka bukan dia yang tulis, itu kitab bikinan sendiri itu. Nah itu. Jadi sekali lagi bahwa pertama dulu berbaik sangka kepada Allah. Kedua, jangan ragu-ragu. Kalau ada keinginan membaca saja Al-Quran, itu sudah berarti Allah telah menunjukkan tangga pertama menuju kepadanya. Jadi kita kalau mau naik tangga pertama dulu diinjak. Ada orang tidak mau menginjak tangga pertama, langsung tangga kelima, tangga ke-10. Tidak bisa sampai, harus pertama dulu membaca dulu. Setelah membaca baru mengerti. Setelah mengerti, baru dia mengambil pelajaran. Setelah mengambil pelajaran, maka dia sudah bersyukur. Setelah bersyukur itulah puncaknya hidayah, mendapat petunjuk. Jadi kalau orang belajar awal daripada petunjuk. Sebagai contoh, kita mau makan jeruk, tapi kita tidak mau tangan kita kotor. Tidak mau buka itu. Harus dibuka kulitnya. Apalagi kalau durian lebih keras lagi. Saya tidak mau keras. Sudah. Sini Mi, kalau kau tidak mau nanti saya bawa ke rumahku. Kau nanti fotonya saya kirimkan. Kalau bawa sudah dibuka. Mahal bisnya. Tidak apa-apa. Jadi memang memulai sesuatu itu berat. Karena setan pasti terlibat. Jangan mau kau baca. Itu Al-Quran. Kalau kau baca, kalau ada satu perintah Allah kau tidak kesana, tambah dosa kau. Justru berdosa karena kebodohannya itu. Nah ini. Itu bungkusnya saja, itu bungkusnya. Tipuan. Jadi kalau ada begitu, makanya kalau ada begitu, ganti guru. Atau pindah cari teman lain. Jangan, bahaya ini. Jadi ini aliran sesat di situ berkembang itu. Ya. Mau langsung sukses, mau langsung khusyuk. Khusyuk salat. Nama khusyuk itu mengingat Allah. Bagaimana Allah bisa diingat, tidak pernah dilihat. Kita baca semua Al-Quran, baru, oh iya aku tahu nih. Dan susah dijelaskan. Ya, itu ilmu yang susah dijelaskan. Karena itu bukan ilmu bahasa, tapi ilmu rasa. Rasa itu siapa yang makan dia tahu. Kalau cuma lihat-lihat saja orang makan, enak, jadi dari mana kau tahu enak? Karena lahap sekali. Kau tidak enak karena kamu sudah makan duluan, sudah kenyang dengan hal-hal yang lain. Kenapa dia rajin ke masjid begini? Karena nikmat dirasakan kehadirannya. Kalau kehadiran menjadi beban, tidak mau sibuk. Selalu itu alasan, sibuk. Selalu saja ada alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu kalau dilihat-lihat memang susah. Tapi kalau dilakukan, maka datanglah kebaikan berikutnya. Seperti ayat yang kita baca tadi itu. Orang yang berbuat baik, akhirnya ditambah oleh Allah. Bukan hanya surga, tapi melihat pencipta surga itu. Dan nikmatnya tidak bisa diungkapkan.
Nabi Musa saja begitu, kalamullah dia bisa. Begitu mau melihat Allah pinsang. Pinsang, kalau di atasnya pinsang itu cuma satu, kematian. Kita tidak usah pinsang-pinsang, tidak usah, biasa-biasa saja. Habis kami saja waktu kita dengan kebaikan. Minimal mencintai orang berilmu. Walaupun kita belum sampai ilmu kita ke sana. Minimal mencintai, tidak mencibrapanjo. Tidak benar itu. Kamu bilang tidak benar karena kamu tidak melewati jalan itu. Kita baru belajar berjalan ini. Ikuti saja. Sami'na wa ta'na. Itu Allah pasti kasih jamin. Ujungnya ini, ujung daripada kehidupan kita ini masih panjang ini. 80.000 tahun masuk. Nanti dikubur 8.000 tahun. Di pada masar 50.000 tahun. Di titian sirat 150 tahun, 150.000 tahun, 500 tahun mendaki, menurun dan menanjak. Di surga, itu kholidina fiha. Di neraka sama posisinya, kholidina fiha, sama-sama kekal. Yang mana kita mau buru ini? Yang jelas itu buruan ini kita sudah tetapkan. Apakah kita memburu babi atau memburu rusa? Jelas ki. Wah, bagaimana supaya jelas antara babi dengan rusa, antara pahala dengan dosa? Baca Al-Quran. Al-Quran memberikan cahaya. Ini yang benar, ini yang salah. Sama-sama kita berburu, sama-sama kita menunggu. Nah ini, jadi tidak ada orang yang sia-sia. Kalau dia berburu kebaikan, tidak ada sia-sia. Dibayar dengan bayaran yang sangat mahal. Hari ini belum ada apa-apa. Makanya orang masih alergi, masih tidak kuat, bahkan tidak suka dengar ceramah. Mengaji saja merasa terganggu. Harus mengganggu. Merasa terganggu. Tapi nanti di akhirat, satu subhanallah mau ditambah tidak bisa. Allah akan ganjar satu pohon yang besar di surga. Lengkap dengan buahnya, bukan hanya pohonnya saja. Nah ini. Jadi saya kira begitu diskusi kita malam ini. Semoga kita lanjutkan ini. Yang kita berhenti. Walaupun berkurang jumlahnya. Sekarang ini bertambah saya lihat. 2 kali lipat. Nah ini. Ini tanda-tanda. Jangan kita dulu gembira. Nanti gembira kalau Allah kasih berkumpul semua. Allah berikan pertolongan, akan berbondong-bondong orang datang. Tanpa dipanggil. Bahkan dia cari sendiri di mana itu ada majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Saya kira itu. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.